satu daun itu saya berani beli 6.500.000 gitu kan. Tiba-tiba si penipu ini nge-DM saya gitu, Mbak menang. Terus bahasanya juga kok beda, biasanya kan suka kak gitu. Kayaknya dia udah ngikutin tuh. Jadi saya relakan gitu kan. Kata anak buah saya, tenang Bu, nanti Ibu dapat lebihnya. Tapi benar loh, alhamdulillah. Yang saya bilang tadi, saya live sale di Petani ngangkut 2 bak ya, itu setelah saya ditipu, malah sekarang tambah alhamdulillah rezekinya ketutup gitu dari situ gitu ya. Nah, ini kalau dulu, jadi saya cerita dari awal dulu ya. Jadi awal mula saya kerja itu kan saya emang sendiri nih. Saya jualan juga mulai ke teman-teman di sekolah aja kan. Di sekolah antar jemput anak gitu kan. Jadi suka cerita tentang tanaman. Akhirnya saya posting, teman-teman beli. Terus itu masih free ongkir karena begitu jemput saya bawa. Jadi setiap saya ke sekolah itu motor penuh gitu, bawa-bawa tanaman gitu. Kalau orang lain kan emang banyak ibu-ibu seperti itu, tapi biasanya bawanya kue, baju gitu ya. Yang bawa tanaman mungkin baru saya aja saat itu, bawa-bawa tanaman gitu. Nah, setelah itu lama-lama mulai banyak. Saya juga mulai jual di IG. Jadi yang tadinya Videlia Hijab saya ganti akunnya jadi Videlia Plants gitu kan. Dulu itu follower saya baru 300. Jadi yang 300 dari Videlia Hijab itu cuma teman-teman saya aja. Alhamdulillah sekarang selama 2 tahun berarti ya udah 10.100 follower. Nah, dari situ saya mulai ada banyak. Dulu pandemi belum mulai. Tapi mulai ada permintaan gitu kan. Saya selalu berpikiran kalau namanya online itu harus fast respon. Pokoknya harus fast respon. Kalau misalnya kita lama, kita kan pendatang baru. Ya udah pasti si pembeli di sini lama, di sana udah fast respon dan itu barangnya udah banyak, dia udah punya branding. Saya kan baru pemula nih, belum punya branding. Jadi saya harus genjot deh, saya harus fast respon. Jadi ketika saya belum punya karyawan, nah ada tuh anak saya yang masih kuliah, dulu dia kan kuliah di Pajajaran. Setelah itu dia lagi cuti kuliah. Bukan cuti, lagi libur dia di sini. Terus saya minta tolong, Teh tolong dong balesin, jawabin WA. Aku nggak tahu mah gimana cara balesinnya. Terus kata saya, ya udah kamu bacain aja apa, nanti mama bacain, kamu tolong tulisin aja. Nah udah berjalan seperti itu. Kita juga dulu nggak ada jam kerja Mas. Kalau sekarang kan jam kerja Senin sampai Sabtu jam 9 sampai jam 16. Dulu saya jam kerja nggak ada, sampai jam 11 malam saya jabanin. Sampai setengah 12, sampai akhirnya saya diprotes terus sama suami. Kamu mau bisnis atau gimana? Katanya kamu dulu mau resign, mau ngurusin rumah. Tapi kalau kayak gini ya rumah berantakan gitu kan. Akhirnya kata saya, nggak bisa, kalau saya ini kan pemula. Saya kalau misalnya saya tinggalin, customer lari gitu. Pokoknya selama saya belum puas gitu, sama customer saya belum banyak, terus aja saya seperti itu. Nah setelah berjalan waktu, saya juga udah kayak, gue nggak punya waktu buat diri sendiri. Kadang kan suka ada, udah maghrib, Assalamualaikum, mau ngambil tanaman, itu saya udah mulai, saya sebetulnya masih ingin melayani, tapi saya juga perlu waktu untuk diri saya sendiri, untuk keluarga saya sendiri. Saya harus tetap masak gitu kan untuk keluarga. Akhirnya udah saya bikin jam kerja Senin sampai Sabtu jam 9 sampai jam 16. Terus orang banyak yang nanya, kenapa sih kan hari Minggu itu kalau tanaman tuh justru lagi puncak-puncaknya. Di situ saya bilang, tetaplah keluarga mah nomor 1, nggak apa-apa, rezeki mah nggak akan kemana, kita tetap aja kayak gitu. Saya juga punya karyawan 3 orang, mereka juga pasti perlu waktu untuk keluarganya gitu. Terus tadi kan udah mulai ya, jadi dibantu sama si Teteh. Nah kata saya, kalau takutnya dia ogah-ogahan, udahlah saya gaji dia. Tapi dulu juga gajinya karena jualan tanaman kan cuma 15.000, 25.000 paling. Oke Teh, gini aja, setiap tanaman yang terjual kamu mama kasih 5.000 gitu kan. Wah semangat itu. Terus si adiknya juga yang dulu masih SMP tuh, adiknya SMP, dia juga mau dia bantuin. Jadi nanti setiap malam ngumpulin, Teteh ada berapa tanaman?
paling cuma 35 atau apa. Tapi setelah seiring berjalannya waktu, akhirnya punya karyawan, saya samain gajinya sama karyawan. Jadi dulu saya punya 4, yang 3 karyawan yang laki-laki, yang satu ini si Teteh, jadi admin 2, packing 2 gitu. Sama gajinya, pokoknya kamu nggak boleh beda-bedain, kamu bangun juga harus sama, jam 8 harus udah mulai kerja, jam 5 selesai, sama karyawan lain, gajinya sama. Kalau saat dikasih THR, saya juga kasih dia THR, kalau ada bonus saya juga kasih bonus, pokoknya perlakuannya sama gitu. Dan kerjanya juga sama, meskipun dia perempuan, dia sering ngangkat pot apa, nggak beda-bedain. Sama kayak saya juga kan, meskipun saya owner, kalau lagi peak season, lagi rame ya saya ngangkat pot, saya ngangkat metan sampai ke mobil customer ya saya lakukan gitu. Karena kan di sini emang karyawannya nggak banyak gitu, cuman jadi memanfaatkan yang ada aja gitu. Ini namanya Monstera Esqueleto. Ini saya jual 5 daun di harga 2.500.000. Udah besar banget daunnya tuh. Esqueleto cakep banget. Kalau belum punya obliqua, boleh Esqueleto dulu sebelum ke obliqua. Oke. Di sini saya juga ada Aristo. Nih. Wow, Aristonya udah besar. Tuh. Aristonya udah besar, udah saya cangkok, tinggal nanti ngelanjutin aja. Ini saya jual harganya di 2.500.000. Udah panjang, udah melebihi terus. Nanti kalian kalau mau propagasi bisa banget, tinggal dilanjutin aja propagasi. Atau kalau mau tanaman yang sultan ekonomis, nih milk confetti-nya cakep banget. Masih kecil, nih di pasaran kan di atas 1 juta, ini kita jual di 900.000 rupiah saja. Oke, saya juga punya ini nih guys, Philodendron Birkin. Wow, Birkinnya udah ginuk-ginuk, udah cakep banget, udah tinggal pajang. Ini udah lokalan ya, jadi udah lama di sini, jadi insya Allah nanti nggak gampang lonyot. Ini serimbun ini di sini kita jual di harga 350.000 aja. Cakep banget. Biasanya ibu-ibu yang suka ini tuh. Nah, biasanya kalau bapak-bapak suka ini nih guys. Anthurium gemani. Ini yang tanduk tapi variegata. Ini kalau udah mature cakep banget. Ini bentuknya benar-benar kayak tanduk. Nih ini kalau yang var kan masih lumayan. Jadi sebesar ini saya jual di harga 600.000. Kalau misalnya udah besar udah mahal, 600 aja. Atau kalian mau variegata yang ekonomis. Nih, saya punya Epiprenum Sangrila variegata, harganya hanya di 125.000 aja. Cakep banget. Lucu kayak kangkung, tapi variegata. Variegatanya variegata kuning. Apalagi, oh ini guys, nih. Nah, ini yang banyak dicari orang, saya punya montai. Montainya udah 6 daun, ukuran daunnya juga sudah besar. Wow, terahnya juga menor banget. Ini tinggal nerusin aja, ini juga udah hamil. Bentar lagi udah numbuh 1 daun lagi. Ini kalau di pasaran, 1 daun udah lebih dari 2 juta. Nanti ini saya bisa jual di harga 11 juta aja, 6 daun. 11 juta. Atau kalau kalian pengen punya tanaman yang unik, ini saya punya dubia. Dubia ini kalau bentuk kecilnya seperti ini, nanti kalian kasih papan lebih lebar, atau boleh ditempel di tembok, nanti daunnya lebih besar. Nanti kalau udah besar, daunnya jadi belah. Nah, dubia segini cuma 1.100.000 aja. Oh iya, kalau yang cari flobe, saya punya flobe ya. Nih guys, flobe. Yang ini indukannya. Nih, kalau yang ini indukannya belum saya jual. Yang indukannya ini buat saya cacah. Ini udah saya cacah-cacah. Nah, kalau mau yang ini boleh nih. Ini harganya di 5 juta aja. Bentar lagi udah 4 daun tuh. Bentar lagi udah keluar daun baru. 4 juta aja.
5 juta, 5 juta jadi bagi 4 berapa ya? Masih murah ya, masih 1.250.000-an. Nih kalau mau yang lebih ekonomis lagi punya nih Flobe-nya. Ini indukannya yang ini nih guys, indukannya yang ini. Tuh ya, ini saya potong dari si mamahnya yang ini. Ini juga murah nih, udah 2 daun. Ini udah 2 daun, yang ini di harga 1.450.000. Yang ini 2 daun juga di harga 1.250.000. Oke. Sama ada satu lagi nih, yang banyak penggemarnya. Ini kemarin saya kasih buat giveaway. Ya, ini namanya Philodendron Paraiso Verde. Tuh. Ini harganya di 350.000 aja tuh, menor banget, bagus. Paraiso Verde ini suka banget di dataran rendah. Jadi nanti di dataran rendah dia lebih bagus. Farnya itu lebih keluar dibandingkan di dataran tinggi. Cerita menyedihkan yang ada. Kalau cerita menyedihkan ya itu misalnya kayak belum lama ini kita ditipu orang ya. Jadi lucunya gini Mas, kan kalau di live sale pernah tuh suatu kejadian orang itu tahu-tahu nge-DM, misalnya kita live sale jualan, kita kan jualannya lewat WA, tapi suka ada orang tiba-tiba nge-DM ke customer kita, Mbak silahkan transfer segini. Jadi pakai akun palsunya Fidelia Plans. Kita pernah mau dipalsuin. Cuman untungnya customer saya jeli lah, kok beda ya, mungkin dari segi bahasanya beda gitu kan. Terus udah gitu saya mewanti-wanti ke customer, hati-hati ya, penipuan ini sekarang banyak penipuan, hati-hati. Tapi dilalahnya mungkin saya lagi apes, saya yang kena tipu. Jadi suatu saat saya kan seneng juga nih belanja di tempat lain. Saya itu dulu pengen Monstera Marmorata gitu kan. 1 daun itu saya berani beli 6.500.000 gitu kan. Itu lewat lelang di IG. Terus saya lagi kebetulan ada admin yang lagi off. Jadi saya merangkap jadi admin. Nah disitulah saya panik gitu kan, maksudnya sibuk gitu kan, biasa 2 admin jadi saya sendiri fokus, terus bagian packing juga 1 gitu kan. Tiba-tiba si penipu ini nge-DM saya gitu, Mbak menang, terus bahasanya juga kok beda, biasanya kan suka kak gitu, kayaknya dia udah ngikutin tuh bahasanya kita. Saya kan udah sempat komunikasi sama si Mbak yang jualan ini, pakainya bahasanya Mbak gitu, Mbak ditunggu ya pembayarannya jam 11 soalnya bisa langsung packing. Kan kita namanya sama teman, sesama plan shop ya, kalau dilama-lamain kan nggak enak, langsung aja saya bayar. Terus setelah itu dia nawar-nawarin terus, Mbak mau tanaman ini. Lah ini kenapa sih? Heran nih si Mbak ini kok jualannya kayak gitu, kita aja jualan nggak pernah kayak gitu kan. Udah agak sorean, udah agak tenang, baru saya buka akunnya. Oh dari situ saya tahu bahwa itu penipu gitu, ya Allah. Itu yang salah satu yang disayangkan ya. Jadi saya relakan gitu kan. Kata anak buah saya, tenang Bu, nanti Ibu dapat lebihnya. Tapi benar loh, alhamdulillah. Yang saya bilang tadi, saya live sale di Petani ngangkut 2 bak ya, itu setelah saya ditipu, malah sekarang tambah alhamdulillah rezekinya ketutup gitu dari situ gitu ya. Mungkin karena saya udah ikhlasin ya. Kalau nggak ditanya saya lupa. Pernah juga ditipu sama itu. Jadi dulu dia nawarin tuh di DM, nawarin tanaman. Bagus banget. Saya dengar kan di Kalimantan tanamannya bagus-bagus, terus murah-murah, terus tanaman endemik. Jadi yang tanaman di mereka ada, di kita nggak ada gitu kan. Terus saya beli, bener tuh transaksinya dikirim. Tapi yang dikirim barangnya apa, kita beli apa. Terus udah gitu lari, ya udahlah. Sejak itu kata saya, kalau yang nawar-nawarin nggak dikenal, saya nggak deh. Kecuali kalau memang menarik banget, saya arahkan ke marketplace. Kalau dia mau transaksi di marketplace, ya udah. Kalau nggak di marketplace, ya udah, saya nggak akan.
Di sini juga banyak. Jadi meskipun kita follower udah banyak, testimoni juga udah banyak, masih juga ada yang bisa nggak transaksi di marketplace. Ya kita nggak menutup kemungkinan, ya silakan aja. Karena keuntungannya di marketplace mungkin satu bisa cicilan. Dua, misalnya kalau saya kan di sini pakai bank tertentu ya. Kalau di marketplace kan bisa bank apa aja sesuai banknya dia. Jadi buat customer misalnya kena cas 7.500 untuk bank itu sangat berarti, dia nggak mau. Yang ketiga kadang suka ada promo tuh di marketplace gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan. Jadi kalau misalnya ada customer yang udah transaksi minimal 300.000 mau transaksi di marketplace itu boleh. Betul, jadi dalam berjualan itu dari situ meskipun kita udah pernah ketipu gitu ya, tetap semangat. Atau kadang yang suka sedihnya nih Mas ya, saya kan udah harga jual kalau Mas tahu ya mungkin ada yang Rp35.000 dari petani aja berapa ya. Terus untuk biaya packing, gaji karyawan, suka sedih udah murah terus ditawar lagi, saya sampai Jadi pesannya buat teman-teman, hargailah gitu para petani ya. Petani itu juga kan perlu berbulan-bulan gitu untuk menjual harga 15.000 mungkin dari petani, perlu berbulan-bulan. Terus saya jual juga paling berapa, saya perlu buat packing buat apa. Kalau misalnya masih ditawar lagi, aduh suka sedih. Kalau misalnya nawar, makanya saya sekarang bilang suka, boleh nawar nggak? Boleh, tapi nawarnya nawar yang sopan gitu. Ya oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Semoga kisah saya ini bisa menginspirasi teman-teman. Dan jangan lupa ya, subscribe channel Kisah Tanpa Batas.